Salam sejahtera untuk kita semua. Tema perenungan kita, janji kedatangan Sang Immanuel. Saat ini, umat Kristen di seluruh dunia sedang menyiapkan diri untuk menyambut Natal Yesus Kristus. Banyak hal yang sudah, sementara, dan akan dilakukan dalam persiapan menyambut Natal Yesus Kristus. Persoalan teologis sering terjadi di masa persiapan ini. Seringkali ada orang yang lebih mengutamakan persiapan secara jasmani dibandingkan secara rohani. Sehingga acap kali kita saksikan perayaan-perayaan menyambut Natal yang ditonjolkan adalah pesta pora, keangkuhan, dan lain sebagainya. Sehingga makna menyambut Natal menjadi hilang. Menghadapi realita seperti ini, maka kita terus diperlengkapi bahwa menyambut dan merayakan kelahiran Yesus Kristus harus kita pahami sebagai masa kita mempersiapkan diri secara rohani, bukan hanya sibuk dengan persiapan jasmani. Yang dimaksud dengan persiapan rohani, yakni kita menyiapkan hidup dalam pertobatan, karena sejatinya kita menantikan kedatangan Dia sebagai Raja dan Hakim yang adil. Bacaan firman Tuhan dalam Yesaya 7 ayat 10 sampai 17 berisi nasihat yang disampaikan Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Nabi Yesaya hidup di Yerusalem pada abad 8 sebelum Masehi. Dia mendapat panggilan ketika umurnya masih muda, 20 tahun. Ketika Yesaya beribadat di rumah Tuhan, dia kemudian menyerahkan seluruh keyakinannya kepada Tuhan, sekalipun harus berada dalam keadaan yang paling sukar. Firman Tuhan yang kita baca saat ini sebenarnya adalah lanjutan dari perikop sebelumnya dalam pasal 7 ayat 1 sampai 9 yang berisi tindakan Nabi Yesaya yang menyampaikan firman Allah untuk menguatkan iman Raja Ahaz di tengah ketakutannya karena ancaman dari bangsa lain. Melalui kesempatan ini, Tuhan Allah memberi penghiburan untuk penguatan iman kepada Raja Ahaz dan berkata, "Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan jangan hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasal ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalnya." Ini berarti bahwa Tuhan Allah sedang menunjukkan bahwa tidak ada lagi kekuatan dari kedua raja itu yang harus ditakuti, karena akan tiba waktunya mereka akan dimusnahkan. Akan tetapi sampai sedemikian ini Ahaz tidak percaya, sehingga dalam ayat 10 sampai 17 yang sudah kita baca, dengan jelas terlihat bahwa Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya masih terus meyakinkan Ahaz bahwa ia ada dalam penyertaan Allah dan tidak ada yang harus ditakuti, termasuk Resin Raja Aram dan Pekah Raja Efraim. Tuhan Allah memberinya kebebasan
untuk meminta tanda kepadanya. Hal ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan yang diberikan Allah kepada Ahaz untuk bertobat dan minta perlindungan Allah. Namun kenyataan yang menolak dengan cara yang halus dengan mengatakan bahwa aku tidak mau meminta dan tidak mau mencobai Tuhan. Dan dari jawaban ini justru membuat Tuhan Allah kecewa dan menganggap bahwa Ahaz yang adalah bagian dari keluarga Daud telah menyusahkan Allah. Menyikapi perilaku Raja Ahaz, justru Tuhan Allah sendiri datang menawarkan sebuah tanda yang besar. Malahan tanda ini sebenarnya bukan semata-mata untuk Ahaz sendiri, melainkan untuk keselamatan Yehuda, yaitu seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Sehingga dalam bagian ini juga banyak dikutip oleh penulis Injil, termasuk Injil Matius pasal 1 ayat 23. Karena itu tanda ini dibuat oleh Allah menjadi sesuatu yang nyata dan dapat dialami, dirasakan oleh Ahaz dan bangsa Yehuda. Tanda ini juga yang kemudian disebut oleh Yesaya dalam pasal 11 ayat 1, yaitu tunas yang keluar dari tunggul Isai. Isai adalah ayah Daud, di mana dari keturunannya akan datang sang Raja Damai, Mesias yang menyelamatkan. Dalam kenyataannya, Allah sendiri akhirnya tidak mempercayai apa yang Allah janjikan, melainkan ia tetap meminta bantuan Raja Asyur. Namun janji Allah itu tetap menjadi janji mesianis untuk keselamatan kekal bagi bangsa Yehuda. Dan bila pengertian ini ditarik sampai pada apa yang dicatat dalam kitab Injil Sinoptis tentang kelahiran Yesus, maka janji ini akhirnya menjadi janji yang kekal untuk seluruh bangsa, khususnya bagi semua orang percaya, yakni janji keselamatan. Apa yang Tuhan nyatakan lewat Nabi Yesaya sebenarnya mengandung satu nubuatan. Dalam sejarah penyelamatan, Tuhan memberikan satu tanda, yakni yang biasa dikutip bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Itulah Yesus yang Natalnya akan kita rayakan. Nah, saat ini kita sedang merayakan Minggu Advent yang kedua, sebagai minggu perenungan tentang penggenapan janji Allah akan kedatangan Sang Mesias. Ia telah lahir di Bethlehem, di kandang yang hina. Ia telah menjalankan misinya lewat penyelamatan di kayu salib. Kita sedang menantikan kedatangannya kembali sebagai Raja kemuliaan dan Hakim yang adil. Di masa kita menantikan kedatangannya kembali, kita mungkin akan menghadapi berbagai tantangan, terbentur pada berbagai masalah. Kadang-kala kita merasa seperti dikepung oleh berbagai persoalan dan tidak menemukan solusi. Seperti juga halnya Raja Ahaz yang mengalami kebuntuan karena menghadapi ancaman. Namun ia gagal karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Melalui firman Tuhan ini kita mendapati bahwa janji dari Allah harus kita kukuhkan dalam kehidupan iman kita. Bahwa Yesus Kristus Sang Mesias adalah Immanuel, Allah beserta kita.
Dan ini bukan hanya sebatas pada istilah saja, melainkan sebuah kenyataan bahwa Allah akan selalu menyertai kita dalam semua bentuk kehidupan. Baik ketika kita menjalani hidup dalam sukacita dan kegembiraan, maupun dalam kesusahan menghadapi berbagai masalah. Belajar dari Raja Ahaz, jangan kita menjadi orang yang tidak percaya, yang mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kita diajak untuk mengandalkan Tuhan. Dari Dialah sumber keselamatan, sumber pertolongan kita. Sehingga kita tidak menjadi takut, khawatir, meskipun dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Di tengah merayakan minggu-minggu Advent ini, kita diajak untuk terus membangun iman yang kuat terhadap janji Allah, termasuk kedatangan janji Sang Immanuel, Yesus Kristus. Ia akan datang kembali sebagai Raja kemuliaan dan Hakim yang adil. Ketika Yesus naik ke surga, Ia berkata kepada murid-muridnya bahwa Ia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Inilah janji yang terus menguatkan kita. Apapun tantangan hidup dan pergumulan yang kita hadapi, percayalah, Tuhan menolong kita. Sebab Ia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Mari terus andalkan kuasa-Nya. Selamat merayakan Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.